Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rehanantoro dari Prodi Sistem Informasi 2022B dengan NIM 2205 1241069. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tutorial penginstalan Debian 11 pada VirtualBox. Nah, jadi sebelumnya yang pertama-tama kita harus mempunyai ISO-nya dulu, yaitu di sini saya menggunakan Debian 11.7.0 AMD 64 DVD. Nah, kemudian yang pertama-tama sebelum saya menjelaskan cara instalasi Debian, saya akan menjelaskan dulu Debian itu apa. Jadi Debian ini adalah sistem operasi yang berbasis Linux yang bersifat open source. Sistem operasi ini pertama kali dirilis pada tahun 1996 oleh Ian Murdoch. Kemudian Debian menggunakan kernel Linux sebagai basisnya. Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang Debian. Di antaranya, fungsi Debian dapat digunakan sebagai sistem operasi desktop atau server builder. Selain itu, Debian juga menawarkan ribuan software gratis di repositorinya. Kelebihannya dari Debian yaitu memiliki performa yang terbilang stabil, ringan, dan cepat sebagai sistem operasi desktop atau server builder. Debian juga menawarkan sekitar 51.000 paket yang cocok untuk pengguna biasa dan bisnis dengan spesifikasi perangkat keras terbatas dan kebutuhan akan sistem siap pakai. Debian sendiri memiliki sistem keamanan tingkat tinggi. Kemudian cara mendapatkannya Debian adalah dapat didapatkan secara gratis dengan mengunjungi halaman download pada situs resmi Debian. Debian sendiri adalah sistem operasi yang ringan dan stabil serta tidak membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi. Debian juga cocok digunakan untuk mengelola jaringan dan ada banyak perusahaan besar khususnya yang bergerak di bidang IT yang menggunakan Debian. Nah, jadi itu adalah sekilas tentang Debian. Nah, kemudian kita akan melanjutkan tutorial instalasi Debian 11 pada VirtualBox. Nah, pertama-tama kita harus pencet di sini ya, new. Nah, kemudian kita masukkan Debian sesuai yang kita akan lakukan instalasi. Saya tulis Debian. Saya di sini juga menulis serinya yaitu 11,7. Nah, pastikan di sini sudah berubah Linux Debian karena di sini menggunakan 64 bit. Jadi kita menggunakan Debian 64 bit. Setelah itu kita next. Di sini kita bisa memilih kapasitas RAM-nya bisa berapa saja, tapi di sini saya menggunakan recommended-nya saja. Kemudian kita next. Selanjutnya di sini ada pemilihan hard disk. Di sini saya menggunakan create a virtual hard disk now. Jadi saya pilih create di sini. Kemudian kita create. Nah, di sini. Nah, untuk hard disk file type kita pilih VHD virtual hard disk. Kemudian kita next. Nah, untuk storage physical hard disknya kita dibiarkan saja tetap dynamically allocate. Kemudian kita next. Nah, di sini kita memilih file location and size-nya. Di sini saya akan memindahkan file ini ke dalam file yang sudah saya buat. Nah, di sini saya taruh di sini dan saya save. Nah, di sini saya akan biarkan tetap di 8 GB. Kemudian kita create. Nah, jadi setelah kita berhasil create, di sini akan muncul bagian kiri Debian 11.7. Nah, selanjutnya kita akan menginstal Debian ini. Nah, di sini kita disuruh meminta untuk memilih startup disknya. Karena di sini masih empty, jadi kita masukkan file yang sudah kita download tadi. Di sini saya sudah punya ya Debian 11.7. Nah, kemudian di sini kita pilih tanda add ini. Di saya pilih Debian, filenya dengan tipe ISO. Kemudian kita open, terus kita choose, kemudian kita start. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam prosesnya. Kita di sini silang aja. Sini saya akan memilih graphical install. Nah, kemudian pada bagian ini dia muncul notifikasi, kita pencet capture saja. Sini kita pilih graphical install. Nah, kemudian di sini kita selanjutnya kita klik continue. Nah, di sini kita pilih other, kita continue karena kita berada di Indonesia. Kemudian kita pilih Asia, selanjutnya continue. Nah, di sini kita pilih Indonesia. Kemudian continue. Dan untuk configure lokalnya kita pilih United States aja. Kemudian kita continue. Untuk configure di keyboardnya kita biarkan saja American English. Kemudian kita continue. Di sini kita scanning instalasi. Kita tunggu untuk loadingnya.
Nah, untuk di sini host name-nya bisa diganti dengan nama kita sendiri. Ini di sini saya akan menggunakan nama saya sendiri, itu Raihan. Kemudian kita continue dan untuk domain name-nya bisa dikosongin, kemudian kita continue. Kemudian di sini kita diminta untuk membuat password dan diharapkan kita tidak lupa dengan passwordnya ya. Kemudian diketik kembali password yang kita buat tadi. Kemudian kita continue dan untuk full name-nya kita tuliskan nama kita yang tadi bisa. Kemudian kita continue. Kemudian sih kita buat username-nya kita tidak perlu mengubah. Kemudian saya continue. Kemudian kita disuruh kemudian kita buat lagi password untuk user dan kita re-enter kembali. Nah, kemudian kita continue. Nah, untuk konfigurasi waktu kita pilih di tempat disarankan untuk di barat. Kemudian kita continue. Kemudian kita akan detect. Nah, kemudian di sini saya akan memilih guided use entire disk karena di sini saya masih pemula. Ya, disarankan untuk memilih yang ini. Kemudian kita continue. Nah, di sini adalah hard disk yang akan ditampilkan oleh sistem. Kemudian kita continue. Dan ini kita continue saja. Kemudian di sini akan muncul partisi primary dan logical. Kita continue saja. Kemudian di sini kita memilih yes untuk partisinya. Kemudian kita continue. Sini akan menunggu proses instalasinya. Menunggu proses instalasinya the base system. Sini cukup lama ya untuk instalasinya. Nah, di sini kita sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita di sini pilih pilih no saja. Kemudian kita continue. Use a network mirror kita pilih no saja. Kemudian kita continue. Nah, di sini kita menunggu configuringnya. Kemudian di sini ada select and install software. Kita tunggu prosesnya. Ini akan dilakukan instalasi. Untuk instalasi ini mungkin untuk beberapa laptop atau PC mungkin bisa berbeda kecepatannya. Kita sudah selesai installingnya. Kemudian kita sini continue saja, pilih no. Nah, sini akan instalasi software. Nah, kemudian selesai. Nah, di sini kita memilih Debian Desktop Environment, Genome, sama standar system utility saja. Yang lain tidak perlu di ini. Kemudian kita continue. Ini akan instalasi softwarenya kembali. Di sini cukup memakan waktu yang lama, tergantung dari spesifikasi komputer yang kalian pakai. Semakin tinggi spesifikasi yang kita gunakan, semakin cepat juga instalasinya selesai. Nah, di sini kita sudah berhasil menginstal softwarenya. Di sini kita pilih yes, kemudian kita continue. Nah, di sini kita pilih yang sudah ada di bawah sini untuk installnya. Nah, di sini kita pilih, kemudian kita continue. Nah, di sini kita menunggu prosesnya untuk finish instalasinya. Dan setelah proses ini, instalasi Debian 11 ini sudah selesai. Jadi di sini kita menunggu saja prosesnya. Nah, di sini ditampilkan bahwa instalasinya sudah selesai dan berhasil. Kemudian di sini kita lanjut continue. Karena sini akan selesai. Nah, di sini akan sudah menampilkan bahwa penginstalan Debian 11 sudah selesai. Kita silang ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam sistem operasi di dalam VirtualBox. Di sini prosesnya. Nah, di sini akan kita tunggu prosesnya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Debian 11.7. Sini ada tampilan usernya. Kita masukkan password yang tadi kita buat, kemudian kita enter. Nah, sini kita menunggu untuk proses masuk ke dalam Debian-nya.
Nah, ini adalah tampilan dari Debian 11 yang sudah terinstall. Di sini ada tampilan jam, kemudian di sini ada activities, di sini ada Firefox, ada Evolution, Rhythmbox, LibreOffice Writer, ada file, software, help, dan ini show application yang kita ada di sini ada bikin game, ada kalender, ada game juga di sini. Kemudian di sini ada untuk suara atau mungkin di Windows tuh taskbar. Sini ada untuk power setting, ada setting, ada lock, power off. Nah, jadi cukup sekian dari saya penjelasan instalasi Debian 11. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.